Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya. Kuat, semangat, dan mendapat berkat. Kali ini membahas generasi Alpha. Zodiak Aries, generasi Alpha. Zodiak Aries yang masuk ke generasi Alpha itu kira-kira yang lahir tahun 2010 sampai sekarang 2025. Nah, yang lahir sekarang nih, yang baru lahir 2025 masih masuk generasi Alpha. Gitu. 2010 yang dari 2010, 2011 sampai 2025 masuk generasi Alpha. Sebelum generasi Alpha itu kemarin generasi Z. Nah, kemarinnya lagi sebelum generasi Z itu generasi milenial. Nah, Anda termasuk generasi mana nih? Apakah termasuk generasi milenial atau Z atau Alpha atau Y sebelum Y itu milenial ya, Y itu masuk, atau generasi sebelum itu zodiak Aries nih. Bagaimana nanti zodiak Aries generasi Alpha? Itu kemungkinan menurut saya, menurut pandangan saya nanti ada kemandirian, yaitu perlu dididik mandiri. Nanti kalau dididik ketergantungan ke orang, ketergantungan ke kita, ya nanti manja-manja. Jadi generasi Alpha itu dituntut untuk mandiri, kreatif, inovatif. Nah gitu ya, mandiri, kreatif, inovatif. Cara berpikir yang luas, logis, tapi dengan didasari kesadaran diri. Jadi logis yang tidak memaksakan kebenarannya itu ya. Logis bijak. Nah gitu ya, dituntut bijaksana dalam berpikir, bijaksana dalam bertindak, bijaksana dalam menilai sesuatu, bijaksana dalam memiliki prinsip. Itu generasi Alpha. Itu dari sekarang. Kalau sekarang 2025, kalau misalkan dari 2010 yang lahir 2010 berarti sekarang berapa tahun? Tinggal hitung saja ya. Yang lahir misalkan 2020 masuk generasi Alpha juga. Nah, itu. Dari sekarang mungkin nanti persaingan ketat ya. Mungkin nanti persaingan ketat. Persaingan makin marak, makin ketat dalam era ini, generasi baru ini. Generasi baru 2025 ini. Memasuki generasi baru. Dalam digital, pendekatan digital mesti apa tuh, kreatif, mesti sanggup, mesti mampu untuk itu. Juga dalam apa tuh namanya, dalam ilmu mesti bisa bersaing. Nah itu generasi Alpha itu. Ada nggak nih Aries yang generasi Alpha, ada nggak? Itu mesti sanggup bersaing ya. Begitu dari sekarang dididik kesehatan mental, kesehatan pikir, kesehatan badan, jasmani dan rohani mesti disiapkan tuh. Tuh mesti diberdayakan. Nah, mesti diberdayakan. Betul tidak? Ditunjang dengan pendidikan. Jadi mesti milih-milih juga ini pendidikan ini kemana gitu, pendidikannya ini. Jadi orang tua memang mesti bisa ini daya tariknya tuh kemana, ini anak ini daya tariknya tuh sebenarnya kemana. Jangan memaksakan kehendak orang tua ketika memang anak itu tidak ingin, tidak ada kemauan untuk itu. Walaupun memang hak orang tua untuk memaksa, tapi nanti takutnya ya malah malas gitu ya, malah malas untuk melakukan hal tersebut. Jadi jangan dipaksakan, tapi di apa tuh namanya, diberi arahan. Jadi orang tua ini mendampingi terus, mendampingi selalu, mendampingi
Bahkan kalau bisa komunikasi itu perlu ya. Komunikasi itu memang sangat perlu, bukan kalau bisa, memang sangat perlu. Apa yang terjadi, apa yang diinginkan, kita mesti di luar anak tersebut, kita mesti bisa lihat anak tersebut tuh hobinya tuh apa, anak tersebut tuh kelebihannya tuh apa, anak tersebut tuh kekurangannya tuh apa. Nah, yang kekurangannya ini ditutupi dengan pendidikan-pendidikan gitu ya, dengan arahan-arahan gitu. Yang kelebihannya, nah itu lebih diarahkan lagi, terkontrol. Jadi kelebihan juga jangan sampai tidak terkontrol, tapi justru mesti terkontrol itu. Wah, ini anak ini hobinya naik-naik. Nah, itu harus terkontrol kan ya. Kelebihannya dia bisa manjat pohon. Nah, bisa manjat pohon. Nanti kalau nggak kekontrol kan bahaya juga gitu ya. Jadi mesti terkontrol. Itu ya. Untuk zodiak Aries, nah kalau dididik dengan kemandirian, dengan kreatif, inovatif, nanti nggak akan banyak ngeluh, nggak akan manja. Kenapa zodiak Aries mengeluh? Itu karena tidak dididik untuk mandiri, tidak dididik untuk kreatif dan inovatif dalam berpikir, dalam berbuat gitu. Kreatif tentunya di jalan yang baik dan benar ya gitu. Nah, jadi jangan sampai generasi alpha ini banyak mengeluh. Banyak mengeluh, tapi dia itu mesti berwawasan luas, mesti bersikap bijaksana, nah gitu ya. Bijaksana, luas, murah senyum. Nah, jangan lupa murah senyum, jangan baud aja ya, jangan baud aja. Dikit-dikit dikit-dikit dididik juga dengan kesadaran, biar dia tahu resiko pekerjaan, biar dia tahu segala resiko yang kita lakukan dalam kreativitas, dalam pekerjaan dan sebagainya, dalam mencari ilmu pasti lelah gitu. Jadi gitu, diberi semangat, beri motivasi dan kasih antisipasinya ini, motivasinya ini gitu. Sehat selalu.